Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita. Hingga 30 November tahun 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari outlook, dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook. Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita. Sementara itu, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar Rp82,2 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global. Nanti sebelum kita serahkan ke Paswa, ini pasti teman-teman nanya pajak gimana sih, apa yang kita perbaiki di pajak. Pajak untuk Kortek sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login sekaligus di Kortek dan Kortek yang bisa berjalan dengan baik. Mungkin Pak Bimo bisa menjelaskan sedikit tentang Kortek statusnya seperti apa sekarang. Terima kasih Pak Menteri. Terkait Kortex, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak, sudah ada 2 kali uji Kortex. Yang pertama itu bulan November, khusus untuk 25.000 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Itu akan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian seperti yang sudah dilakukan di tahun 2025, penyampaian SPT untuk wajib pajak korporasi atau badan itu juga akan dilakukan dengan sama gitu di akhir periode dari Januari sampai 30 April tahun 2026. Adapun total aktivasi akun di Kortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta, kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami laporkan. Terima kasih Pak Bimo. Jadi kita perbaiki terus sistem digital perpajakan kita. Saya harap tahun depan kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi.
Ada satu lagi yang ingin saya update sebelum masuk ke Pak Hasil, yaitu kepabeanan dan cukai. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar. Ini ada rangkaian penindakan terbesar, ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Ini ada 3 orang tersangka WNA ditangkap oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada tanggal 11 Desember 2025, Bea Cukai Atambua bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersinergi dengan Imigrasi Atambua, Polres Belu, dan Polres Timur Tengah Utara telah melakukan penindakan terhadap peredaran barang cukai kena rokok berupa rokok ilegal dengan jumlah 11 juta tadi, 11 juta batang. Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas menemukan lokasi penimbunan lain berupa gudang di Kamenveru, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari gudang itu terdapat 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang diduga dilekati pita cukai palsu. Sebelumnya terdapat diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari rangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal. Dalam pengembangan kasus ini, PPNS DJBC menetapkan 3 orang warga negara asing atau WNA sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan secara sinergis di boarding lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat ketiganya akan meninggalkan Indonesia. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang kantor pusat DJBC serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia ya. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi. Pak Dirjen, ada tambahan nggak?